Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat beserta hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa dalam keadaan yang berbahagia ini. Selawat serta salam tak bosan-bosannya kita lantunkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri teladan yang baik bagi kita umat muslim di muka bumi ini, yang berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Endang Wahyuningsih MPD selaku dosen pengampu serta teman-teman yang saya sayangi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Hanif Fadlani yang pada kesempatan kali ini akan membawakan sebuah pidato yang berjudul pentingnya pendidikan. Hadirin yang berbahagia, seringkali kita mendengar seberapa pentingkah pendidikan itu. Mengapa setiap manusia di muka bumi ini berlomba-lomba untuk menempuh pendidikan? Bukankah pada akhirnya setelah berada pada pendidikan yang tertinggi, yaitu di bangku kuliah, kita akhirnya harus bekerja? Para hadirin yang saya muliakan, berbicara tentang pendidikan di Indonesia, kita tidak pernah lepas dari seorang figur yang familiar dalam dunia pendidikan, di mana 125 tahun yang lalu, tepatnya 2 Mei 1889, seorang putra dilahirkan. Dialah putra terbaik yang pernah dimiliki oleh bangsa. Dia kita kenal sebagai pelopor pendidikan dan juga sebagai bapak pendidikan, yang juga merupakan salah satu tokoh perjuangan dalam merebutkan kemerdekaan. Ki Hajar Dewantara, begitulah beliau kita panggil. Beliau adalah figur dan seorang tokoh panutan yang memperjuangkan hak-hak kita untuk dapat menikmati dan mengenyam pendidikan, di mana pada masa itu hanya dapat dinikmati oleh para manusia. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa pendidikan merupakan sebuah elemen yang penting dalam kehidupan yang menjadi perhatian semua pihak. Lahirnya bangsa yang cerdas dan bijaksana berasal dari generasi generasi. Begitu pentingnya membangun suatu bangsa yang hebat. Semua orang berlomba-lomba untuk menempuh pendidikan dari TK hingga perguruan tinggi, karena menuntut ilmu bukan hanya untuk mendapatkan selembar kertas yang menggelarkan ijazah, bukan untuk mendapatkan pengakuan dan sanjungan dari orang lain, tetapi karena pendidikan adalah sumber teori untuk segala sesuatu agar dapat direalisasikan sesuai yang kita harapkan. Misalnya, jika kita ingin memiliki jasmani yang sehat dan bersih, serta bagaimana cara bersosialisasi yang baik, maka di dunia pendidikan kita akan dikenalkan dengan pelajaran sosiologi dan biologi. Dari pendidikan inilah kita diberikan bekal pemahaman yang baik, maka dengan demikian segala yang kita butuhkan menjadi realistis untuk dapat diwujudkan. Para hadirin yang saya cintai, kita sama-sama menyadari bahwa sistem pendidikan harus dikembangkan, harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Dengan semakin berkembangnya teknologi di arah globalisasi saat ini, jika kita tanpa ilmu, maka kita bisa terjerumus dan bisa terpuruk dalam persaingan globalisasi. Maka dari itulah kita harus tetap semangat, tetap gigih untuk menuntut ilmu agar bisa membuktikan bahwa negara kita, negara Indonesia adalah negara yang besar, di mana pendidikan sudah dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu,
kita sebagai penerus bangsa tidak ada kata untuk berhenti. Mengenyam pendidikan tidak hanya memandang usia, warna kulit, dan ras, tetapi karena mengenyam pendidikan merupakan hak seluruh warga negara Indonesia. Hadirin yang saya hormati, pendidikan tidak hanya memberikan kita bekal agar dapat mewujudkan impian kita, tetapi pendidikan juga menjadikan diri kita menjadi pribadi yang lebih berkualitas, memiliki etika dan moral yang baik, yang akan menjadi teladan bagi generasi kita selanjutnya. Maka dari itu teman-teman dan hadirin yang berbahagia, marilah kita membekali diri kita dan menjadikan pendidikan sebagai awal untuk menjadikan diri kita menjadi individu yang lebih baik dan berwawasan yang luas. Karena sukses berawal dari kualitas diri yang baik. Tidak mungkin kita berada pada level yang tinggi tanpa adanya kualitas yang kita miliki. Meskipun kita sudah merasa sudah memiliki ilmu dan wawasan yang luas, kita tidaklah diperbolehkan untuk bersikap sombong. Karena Allah sendiri pernah memuji malaikat-malaikatnya. Sesungguhnya tidak ada seorang pun di dunia ini yang mempunyai ilmu pengetahuan kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaiknya ilmu yang kita miliki ini hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan malaikat pun tidak memiliki ilmu pengetahuan selain apa yang diajarkan kepadanya. Oleh karena itu, kita tidak bolehlah bersikap sombong akan ilmu yang kita miliki saat ini. Tetapi kita dianjurkan untuk memberikan ilmu yang kita miliki kepada orang lain, karena perilaku tersebut sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, sebelum saya akhiri pidato saya pada kesempatan kali ini, kembali saya tekankan bahwa mengenyam pendidikan tidak memandang usia, status sosial, dan juga ruang lingkup sosial, dan tidak ada kata terlambat untuk belajar. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi hadirin semuanya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada hadirin yang berbahagia pada kesempatan kali ini, karena telah bersedia dan berpartisipasi untuk mendengarkan pidato saya pada kesempatan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.